Oke, baiklah saudara-saudara semuanya. Kita akan memulaikan proses pembelajaran kita pada mata kuliah Pastoral Kedukaan ini untuk kelas program studi Pastoral Counseling. Maka eh, perlu disampaikan bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi program studi Pastoral Counseling, dan eh, mata kuliah ini juga menjadi mata kuliah inti yang bersyarat, ya, karena nanti persyaratan untuk kontrak mata kuliah ini adalah kalian sudah harus lulus mata kuliah teologi pastoral, sudah harus lulus mata kuliah konseling kelompok, mikro konseling, uh, dan mata kuliah pastoral yang lain. Karena itu kita akan uh, mengikuti proses pembelajaran ini dengan materi kita untuk tatap muka yang pertama. Ini adalah materi pertama dalam mata kuliah ini. Saya akan share screen dulu untuk mempersiapkan materinya. Oke, saudara-saudara, uh, materi kita sudah di share screen. Karena itu seperti saya katakan di awal tadi bahwa materi ini adalah materi awal atau materi satu dalam mata kuliah ini. Materi satu ini adalah pengertian pastoral kedukaan. Secara umum saya mau sampaikan dulu bahwa mata kuliah pastoral kedukaan dan khusus tentang materi satu ini, saya mengambil buku sumbernya dari buku Grip Psikoterapi yang ditulis oleh Pendeta Dr. Totok Wirya Saputra. Dan yang kedua adalah buku Pendampingan Pastoral Orang Berduka yang juga ditulis oleh Bapak Pendeta Dr. Wirya Saputra. Jadi untuk materi satu ini, atau materi tentang pengertian pastoral kedukaan, dari dua buku sumber ini yang ya. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu pandangan, pengertian, dan pandangan para ahli tentang apa itu pastoral kedukaan. Sebenarnya penjelasan tentang atau pemahaman tentang pastoral bagi mahasiswa, bagi kalian pada mahasiswa prodi pastoral counseling sudah tidak asing lagi, dan saya anggap kalian sudah mengerti, memahami benar, ya, tentang apa itu pastoral. Ya. Tapi saya menambahkan sedikit, ya, secara singkat saja menjelaskan tentang artinya. Jadi pengertiannya dari kata Latin, yaitu pastoral, itu dari kata Latin pastor. Kemudian juga dari kata Yunani poimen, sesungguhnya berarti gembala. Ada juga istilah yang menarik dalam istilah pastoral, yaitu istilah penggembalaan. Istilah penggembalaan ini disebut poimenika dalam bahasa Yunaninya, atau pastoralia dalam bahasa Latinnya. Nah, sehingga dengan demikian secara singkat saya menyampaikan bahwa pastoral adalah suatu aktivitas pelayanan gereja
yang dilakukan secara terencana untuk menolong umat atau anggota jemaat dalam melewati krisis atau pergumulan kehidupan yang dialaminya. Dan proses atau aktivitas pelayanan gereja itulah yang disebut dengan aktivitas poimenika atau aktivitas penggembalaan. Sehingga itu seorang gembala atau seorang pastor yang juga dalam istilah lain, dalam istilah gereja itu menyebutnya pendeta, sebenarnya uh, meneladani aktivitas pelayanan yang telah dilakukan oleh Yesus. Sehingga Yesus itu disebut sebagai gembala yang agung atau gembala yang sejati atau pastor sejati. Yesus juga selalu menjelaskan tentang bagaimana peranan para muridnya untuk melakukan penggembalaan. Misalnya contoh saya sampaikan dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 9, di situ dijelaskan tentang gembalakanlah domba-dombaku. Kemudian juga dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 11 juga dijelaskan tentang gembalakanlah kawanan domba-domba Allah. Jadi proses penggembalaan yang dilakukan terhadap kawanan domba-domba Allah. Ya seperti itulah penjelasan tentang secara singkat tentang istilah pastoral. Kemudian istilah kedukaan, tadi pastoral, yang sekarang istilah kedukaan, kalau dilihat dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebenarnya istilah ini agak sedikit kurang lengkap. Artinya begini, dalam KBBI, kedukaan itu berarti kesusahan atau kesedihan. Jadi hanya itu. Jadi pengertian kedukaan hanya itu. Memang kata kedukaan itu kan dari kata Inggrisnya grief, ya. Memang dia berhubungan dengan kesusahan atau kesedihan. Ya. Sehingga itu mungkin yang menjadi alasan kenapa dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu penjelasannya hanya dua kata itu, yaitu kesusahan dan kesedihan. Tapi saudara, mari kita lihat secara jelas ada beberapa buku maupun ensiklopedia yang menjelaskan ya lebih lengkap selain dari KBBI tadi tentang apa itu kedukaan. Kadang-kala orang mendengar istilah kedukaan itu hanya ketika dia mendengarkan atau menyaksikan kabar duka cita atau kabar ada orang yang meninggal gitu. Jadi seakan-akan istilah kedukaan itu hanya dihubungkan dengan ada kematian. Begitu. Nah, padahal memang mari kita lihat dari pengertian-pengertian yang ada seperti apa istilah itu. Dalam Becker Encyclopedia of Psychology, istilah kedukaan itu atau grief sebenarnya berarti suatu proses kognitif atau proses pikiran dan emotif atau perasaan dalam menghadapi kehilangan sesuatu yang berharga. Nah, ini lebih berkembang. Tadi dalam KBBI kita melihat bahwa hanya kedukaan itu hanya berhubungan dengan kesusahan atau kesedihan. Tetapi pada akhirnya di dalam Encyclopedia of Psychology, Becker ini ada pengembangan pengertian, yaitu proses kognitif atau proses pikiran dan perasaan dalam menghadapi kehilangan sesuatu yang berharga. Jadi kedukaan itu adalah karena kita merasa kehilangan. Yang hilang itu adalah sesuatu yang berharga. Saya kira kalau dia disebut sebagai sesuatu yang berharga, sesuatu yang berharga itu kan tidak hanya orang meninggal, tetapi apa saja yang berharga yang pada akhirnya ketika barang atau manusia atau benda atau apa saja
pada kita yang hilang itu, dan kita merasa kehilangan dari sesuatu yang hilang itu, dan kita pasti bersedih, ya, mengalami duka cita. Kemudian, saudara, dalam Dictionary of Pastoral Care and Counseling dijelaskan bahwa kedukaan atau grief adalah tanggapan seseorang dalam perasaan, pikiran, fisik, dan perilaku yang saling terkait terhadap sebuah peristiwa kehilangan seseorang atau sesuatu. Sesuatu yang dimaksud adalah berhubungan dengan tempat, barang, aktivitas, status, organ tubuh, dan lain-lain. Baik itu merupakan benda konkret maupun yang abstrak, yang selama ini telah menjadi bagian penting dalam pribadi dan kehidupannya dalam semua aspek. Nah, semua aspek yang dimaksud adalah terdiri dari 4 aspek, ya, aspek mental, ya, aspek fisik, aspek sosial, dan juga aspek spiritual. Saya kira itulah yang dimaksud dengan semua aspek tadi. Kemudian, mari kita lihat bersama penjelasan yang diutarakan, ya, oleh Elizabeth Kubler-Ross, ya. Elizabeth Kubler-Ross ini adalah ahli psikologi dan juga ahli konseling atau pastoral counseling. Elizabeth Kubler-Ross, ya, menjelaskan tentang kedukaan atau grief terdiri atas 5 tahapan penting, yaitu yang pertama yaitu denial atau penolakan, kemudian yang kedua anger atau marah, dan yang ketiga bargaining atau tawar-menawar, yang keempat depression atau depresi, yang kelima acceptance atau penerimaan. Ini tahapan-tahapan yang dijelaskan oleh Elizabeth Kubler-Ross yang berhubungan dengan kedukaan atau grief itu sendiri. Nah, ini sudah semacam ada pengembangan, ya, pengembangan pemahaman yang dahulunya berdasarkan KBI, saya katakan tadi bahwa hanya berhubungan dengan kesedihan, tetapi ternyata kedukaan itu juga punya tahapan-tahapan yang dimaksud, ya. Kemudian, saudara, dalam buku Good Grief, ya, oleh Westberg, dia mengatakan bahwa kedukaan atau grief selalu ada dalam hidup kita. Kedukaan itu bagai nafas kita. Jadi pengolahan nafas kita, kadangkala misalnya kalau kita dalam posisi sedang lari, nafas kita tersengal-sengal, tapi dalam keadaan duduk diam, santai, menikmati nafas kita dengan enjoy, begitu. Jadi bagai nafas kita. Jadi dalam saat tertentu melaju atau cepat, tapi dalam saat tertentu menikmati suasana nyaman kita. Kemudian, saudara, seorang ahli yang juga panutan saya, ya, secara pribadi dalam pengembangan tentang teori konseling pastoral kedukaan. Beliau juga seorang ahli pastoral kedukaan yang bernama Totok Wirya Saputra. Dia menyimpulkan kedukaan sebagai berikut. Menurut Pak Totok, bahwa kedukaan adalah reaksi normal, alamiah, dan sering terkait dari seluruh aspek hidup penduka, yakni aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual, atas peristiwa kehilangan atau keterpisahan penduka dari seseorang atau sesuatu yang telah menjadi bagian utuh dan sangat berarti bagi hidupnya. Nah, ini penjelasan dari Pak Dr. Totok. Nah, itu saya katakan tadi tentang aspek tadi, yaitu sudah muncul disimpulkan oleh Pak Totok, yaitu aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual. Karena ini selalu
saudara, ini selalu berkaitan, ya, berkaitan dengan kehidupan manusia. Di mana ada manusia, di mana ada saya, saudara, kita pasti akan mengalami proses empat aspek yang dimaksudkan tadi. Kemudian poin yang kedua atau bagian yang kedua dari materi satu ini adalah munculnya kedukaan. Kapan munculnya kedukaan? Ya. Munculnya kedukaan yaitu karena perasaan kedukaan muncul pada saat penduka secara kognitif menyadari bahwa seseorang atau sesuatu, jadi seseorang tadi berhubungan dengan manusia, sesuatu apakah dia berhubungan dengan barang, ya, yang bernilai dan menjadi bagian utuh dari hidupnya sekarang sudah hilang. Jadi ketika orang sadar, kita sadar atau siapa dia sadar, dia mulai mengerti bahwa baik itu seseorang atau manusia, ya, atau barang yang sangat ia sayangi, ya, yang menurut dia itu sangat bernilai, lalu sesuatu itu hilang. Maka dengan demikian dia akan atau orang itu akan mengalami kedukaan. Jadi di situ proses muncul awalnya kedukaan. Kemudian hal yang lain juga menjelaskan tentang misalnya dalam kasus rumah yang hangus terbakar. Ketika pemilik rumah mendengar dan kemudian menyadari bahwa rumahnya memang hangus terbakar, maka segera setelah itu perasaan kedukaan muncul. Rumahnya terbakar, jadi ini contoh kasus, ya. Rumah orang itu terbakar, tetapi dia tidak ada di situ. Dia hanya mendengarkan berita, ya, dari orang lain bahwa rumahnya terbakar. Namun setelah dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa rumahnya sudah terbakar, setelah itu dia mengalami proses kedukaan karena kehilangan rumahnya. Oleh karena itu, biar meskipun peristiwa kebakaran itu telah terjadi seminggu sebelumnya, kedukaan seperti itu disebut dengan kedukaan yang muncul sebagai kecelakaan, ya, atau accidental grief, ya, yaitu kehilangan sebagai musibah atau sebagai kecelakaan. Jadi misalnya peristiwa-peristiwa rumah terbakar atau bencana, nanti kita bisa saja peristiwa itu sudah terjadi, kita nanti mendengarkan setelah peristiwa itu terjadi. Gitu. Itu yang dimaksudkan tadi. Hal yang berikut juga tentang munculnya kedukaan, bahwa misalnya ada juga kedukaan diakibatkan karena kecelakaan seseorang yang telah meninggal, atau kecurian barang berharga, atau PHK, dan lain-lain. Secara mendadak saat itu dialami oleh penduka. Jadi kedukaan itu terjadi tanpa disadari sebelumnya. Jadi muncul secara tiba-tiba, tidak ada tanda-tanda atau tanpa dipikirkan, dibayangkan atau diantisipasi. Kedukaan demikian disebut sebagai kedukaan tanpa antisipasi. Jadi artinya seorang dia meninggal, tetapi informasinya nanti belakangan gitu. Tetapi proses meninggal itu kan secara tiba-tiba dan dia tidak melalui proses misalnya sakit yang cukup lama lalu sudah diantisipasi, tidak. Tapi secara tiba-tiba misalnya, atau seorang yang kehilangan barangnya atau PHK. Dia tidak menyangka bahwa dia mengalami PHK misalnya dari perusahaan. Di sementara dia bergantung penuh dari hasil pekerjaannya. Tetapi secara tiba-tiba dia di PHK. Setelah proses PHK itu terjadi, dia mengalami yang namanya kedukaan. Kemudian, saudara, ada juga, ya, jadi munculnya kedukaan di sini. Ada perasaan kedukaan yang muncul sebagai akibat dari suatu peristiwa kehilangan yang dengan satu sama lain cara telah dipikirkan atau dibayangkan sebelumnya oleh penduka. Gitu. Misalnya informasi tentang penutupan pabrik dan akan dilakukan beberapa bulan depan. Ya. Sakit bertahun-tahun.
perceraian dan lain-lainnya. Kedukaan ini disebut kedukaan terantisipasi. Artinya begini, dia sudah tahu bahwa dia akan mengalami proses itu, gitu. Misalnya kalau orang sudah sakit bertahun-tahun, dia sudah melewati proses bagaimana dia mengantisipasi proses kedukaan atau proses perceraian. Kan orang bercerai kan sebelum dia bercerai dia harus melewati tahapan-tahapan persoalan atau permasalahan keluarga sampai ke pengadilan dan sebagainya, sehingga ketika pembacaan surat keputusan misalnya pengadilan tentang perceraian, dia sudah ada antisipasi tentang itu. Uh, jadi ini disebut sebagai kedukaan terantisipasi. Saudara, kemudian pada bagian yang ketiga atau poin yang ketiga, tadi munculnya kedukaan, yang ketiga adalah berakhirnya kedukaan. Kapan berakhirnya kedukaan? Perasaan kedukaan akan berakhir ketika penduka telah mampu untuk menerima kenyataan kehilangan. Pada titik itu, penduka telah mampu berdiri tegak kembali dan hidup tanpa objek yang hilang. Artinya, dia akan mengalami proses ya, mulai dari seperti Kubler-Ross katakan dalam tahapan-tahapan itu, mulai dari proses penolakan, lalu dia mengalami depresi, tawar-menawar, akhirnya dia masuk pada proses bagaimana dia menerima kenyataan yang sesungguhnya bahwa uh, orang yang ia cintai itu telah meninggal dan telah tiada, ataupun barang yang ia cintai, ia sayangi itu sudah hilang. Jadi pada saat dia menerima kenyataan itu, maka dengan sendirinya proses atau perasaan berduka cita yang ia alami itu telah berakhir. Kemudian hal yang berikut juga adalah orang yang telah menyelesaikan proses duka citanya, dengan demikian tujuan utama dari proses pelayanan pastoral counseling kedukaan adalah bagaimana orang itu mampu ya, atau penduka mampu melewati seluruh proses kedukaannya secara lengkap, sehingga akhirnya dia mampu menerima kenyataan yang baru, berubah, bertumbuh, dan berfungsi secara maksimal dalam kondisi kehidupan yang baru yang dia alami nanti. Kemudian, dengan berakhirnya kedukaan, penduka mampu berdiri tegak kembali dalam kenyataan hidupnya yang baru secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Jadi empat aspek itu tetap terbawa karena empat aspek itu tetap melekat ada pada kehidupan kita sebagai manusia, fisik, mental, sosial, dan spiritual. Kemudian penduka mampu menjalani kenyataan baru, yakni suatu hidup tanpa objek yang hilang. Terima kasih. Demikianlah materi kita di saat ini. Nanti kita akan ketemu lagi pada materi yang kedua dalam mata kuliah pastoral kedukaan. Terima kasih.